On cam dulu kali ya. Teman-teman on cam yuk. Yuk on cam semuanya. Oke, langsung kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Wira Satyawan selaku Komisaris dan Co-founder Bisa AI Academy. Yang terhormat, Bapak Tutus Kusuma selaku Ketua Program MSIB. Yang terhormat, Bapak Muhammad Oktaviano Pratama selaku Ketua Pelaksana MSIB Bisa AI Academy. Serta teman-teman peserta MSIB Bisa AI Academy pada malam hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas berkat rahmat Tuhan, kita masih bisa berkumpul bersama-sama walaupun kegiatan kita pada malam hari ini harus dilaksanakan secara daring. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Caca dan partner saya Alivia. Kami berdua akan menemani teman-teman semua pada malam ini dari awal hingga acara selesai. Pertama-tama, sebagai pembukaan, mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih untuk para hadirin. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta di acara pembukaan program MSIB Bisa AI Academy. Gimana nih, apakah teman-teman masih semangat? Masih semangat dong Kak Alivia. Oke Kak Caca, sebelum kita mulai, selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu beberapa kata sambutan nih. Di mana untuk kata sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Wira Setiawan selaku Komisaris dan Co-founder Bisa AI Academy. Untuk Bapak Wira, dipersilahkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program MSB untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program MSB ini diperuntukkan untuk magang yang dipercepat dan diakselerasikan dengan pengalaman belajar yang dirancang khusus untuk menyediakan ruang bagi mahasiswa dan mendapatkan pengalaman dalam dunia profesi dan menciptakan tenaga kerja yang profesional. Dengan ini, saya terus terang bersemangat ya, dan bergembira juga bisa ikut terlibat dalam program Kampus Merdeka ini, sesuai dengan visi Bisa AI sebagai edutech platform di sini, ingin mengembangkan teknologi dan menginkubasikan teknologi terdepan di industri. Jadi di bidang AI khususnya, dan berikutnya nanti akan kita coba di teknologi advance yang lainnya, termasuk teknologi blockchain. Dengan adanya kesempatan ini, kita berharap masa depan yang lebih cerah buat Indonesia umumnya, dan teman-teman adik-adik yang ikut program MSIB ini dibantu dengan doa dan usaha, insya Allah bisa lebih berhasil di masa depannya. Saya harapkan motivasi akan muncul lebih dengan adanya pembekalan dan persiapan menuju ke digital culture yang kita siapkan di platform Bisa AI Academy, sehingga aktivitas belajar bisa dilakukan juga di kegiatan bisnis yang di sini posisi kita sebagai industri. Sekali lagi, selamat mengikuti program MSIB dari Bisa AI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Tutus. Bapak Tutus Kusuma selaku Ketua Program MSIB. Untuk Bapak Tutus dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alivia, Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebuah kebanggaan bagi saya, dan ini ada kawan-kawan saya juga di tim MSIB, ada teman-teman dari partnership, bisa bekerja sama dengan Bisa AI ya, sebuah mitra yang kita gadang-gadang ini muncul mulai dari batch pertama lalu. Ya, sebagaimana arahan dari Pak Presiden bahwa kita membutuhkan 9 juta talenta digital dalam masa-masa mendatang. Sehingga kalau ini Bisa AI, di sini ada 200-an mahasiswa yang join ke sana, kemudian mendapatkan talent, mendapatkan kompetensi-kompetensi yang itu memang terkait dengan digital teknologi, dan itu akan bernilai tinggi di masa depan. Ini tentu akan kami sambut dengan tangan yang terbuka. Terima kasih Pak Wira dan tim dari Bisa AI yang telah membuat program ini dan membuat kami memiliki kesempatan untuk mengembangkan talenta-talenta muda yang nanti akan bergerak mengembangkan teknologi di Indonesia. Dan terutama satu hal yang membanggakan bagi saya bisa bertemu dengan para mahasiswa yang dalam semester ini mempercayai program ini dan mempercayakan satu semesternya full itu untuk belajar di program Kampus Merdeka bersama dengan Bisa AI. Ini tentunya saya dan tim memahami bukan suatu hal yang mudah bagi teman-teman mahasiswanya, mahasiswa ini untuk join di program Kampus Merdeka. Teman-teman harus meminta izin gitu di kampusnya, kemudian harus meminta surat rekomendasi, SPTJM, kemudian juga nanti harus berpikir bagaimana caranya supaya SKS-nya bisa terkonversikan dengan baik. Sehingga pada saat teman-teman melamar, kemudian lolos seleksi, ini rasa bahagia bagi saya, teman-teman mempercayai program ini dan mau untuk menjalani dalam 1 semester ke depan. Nah, tentunya ini satu hal yang menjadi idam-idaman dari Mas Menteri pada saat meluncurkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, episode kedua, bahwa
di masa mendatang teman-teman semuanya tidak hanya menghadapi suatu situasi seperti kolam renang ya, di mana teman-teman bisa berenang dengan santai, dengan nyaman gitu, tak karena hambatannya atau kedalamannya segitu-segitu saja. Tapi di masa depan yang akan teman-teman hadapi itu adalah lautan luas. Ya, yang kedalamannya kita nggak tahu. Kemudian tantangan-tantangannya setiap hari itu kita mungkin tidak terukur dan tidak terprediksi. Ya, bahkan arusnya juga mungkin jauh berbeda dengan situasi yang ada di kampus. Sehingga dalam kesempatan ini, dalam kesempatan program di Kampus Merdeka ini mencoba untuk memberikan ruang, memberikan lingkungan, memberikan paparan bagaimana teman-teman mahasiswa itu bisa mendapatkan kualifikasi, kompetensi, bisa mendapatkan gaya berenang yang baru di kolam renang yang jauh lebih menantang, yaitu di tempat mitra. Dan ini ada BISA AI yang telah menyediakan program sedemikian rupa yang telah dirancang. Tadi saya mendengarkan Pak Wira ya, telah disusun secara khusus untuk bisa diimplementasikan dalam program Kampus Merdeka. Ini tentu sudah diperkirakan bahwa program ini tentunya akan ekuivalen dengan 20 SKS teman-teman belajar di kampus. Ya, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih juga bagi para dosen, para kepala prodi, bagian jurusan, atau mungkin dari bagian pusat karir yang terus mendorong, terus men-encourage para mahasiswanya supaya bisa berpartisipasi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, ini satu gerakan yang membutuhkan kolaborasi dari kita semuanya, Bapak Ibu, yang tidak akan sukses, tidak akan selesai dengan baik kalau hanya kami, kalau hanya mitra juga yang hanya bergerak. Jadi membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, terutama dari kampus, dari dosen, kemudian dari koordinator PT, dari mahasiswa itu sendiri, dan tentunya dari pimpinan kampus yang nanti akan mengawasi, memonitor program ini secara bersama-sama. Semua kritik, semua saran, semua masukan kami akan menerima, karena program ini sebagaimana dulu dirancang sejak awal, kita jalankan dari nol sama sekali. Kalau Bapak Ibu dari BISA AI pernah mendengar ya, program ini kita mulai di semester lalu, kita mulai dari nol, bahkan platformnya juga belum ada. Tentunya banyak hal kurang yang di sana-sini ya, banyak kurangnya di sana-sini. Kita akan menjalankan ini dengan memperbaikinya sambil berjalan. Tentunya masukan, kritik dari Bapak Ibu semuanya, dari mitra, dari mahasiswa, itu yang akan membuat program ini nanti jauh lebih stabil dan bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia. Nah, setelah ini Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan mahasiswa, persiapan atau onboarding belum selesai ya. Jadi kita masih melakukan pemberkasan. Jadi setiap mitra, setiap mahasiswa kami harapkan untuk menyelesaikan berkas-berkas atau data-data yang harus dilengkapi. Ya, saat ini terdata ada sekitar 15.000 mahasiswa yang baru menyelesaikan data-datanya secara lengkap. Padahal jumlah mahasiswa yang diterima ada 27.000. Artinya ada 12.000 mahasiswa yang datanya belum lengkap. Dan ini kalau sampai pekan ini belum selesai, kita tidak akan bisa meluncurkan SK-nya. Sehingga teman-teman tidak akan bisa menjalankan program dengan baik, karena nanti akan terkendala di sana-sini. Ya, jadi silahkan dilengkapi data-datanya. Yang bisa dilengkapi di platform, silahkan dilengkapi di platform. Yang belum clear nomor induk kependudukannya, silahkan dilengkapi di sana. Kemudian yang belum mengunggah surat rekomendasi dan SPTJM, kami tunggu sampai pekan ini untuk bisa melengkapinya. Ya, nah, kemudian nanti semua pekerjaan, semua hasil proses yang teman-teman pelajari di BISA AI, nanti kami harapkan dilaporkan dan dicatat dalam sebuah daily logbook. Ya, teman-teman harus mengisi daily logbook, kemudian ada weekly report, kemudian ada monthly report. Yang dimana di situ merupakan aktivitas sehari-hari dari teman-teman semuanya. Ya, termasuk mentor juga harus mengisi weekly feedback gitu ya, harus meng-approve laporan dari mahasiswa, kemudian memberikan catatan di situ pembelajaran apa yang telah dilakukan dan perkembangannya seperti apa. Nah, di batch ini kita menambahkan satu entitas, yaitu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang namanya dosen pembimbing lapangan. Di semester lalu belum ada. Dosen pembimbing lapangan ini berbeda dengan dosen pembimbing lapangan yang ada di program Kampus Mengajar atau PMM atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka ya. Dalam konsep di MSIB, dosen pembimbing lapangan nanti akan kita seleksi sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan di mitra. Ya, sesuai dengan jurusan-jurusan kepakaran yang mereka memang kuasai,
dan itu relevan dengan kompetensi yang dikembangkan di mitra. Sehingga nanti kalau untuk bisa AI, kita akan mencari dosen-dosen yang di situ memiliki kepakaran khusus dalam bidang artificial intelligence atau dalam bidang machine learning mungkin, atau mungkin metaverse. Nah, di situ kita seleksi, kemudian kita tawarkan kepada Bisa AI dan kepada mitra-mitra lain yang merupakan mitra penyelenggara program. Disitulah mitra bisa memilih hingga 3 dosen yang nanti akan selama 1 semester membersamai mitra dalam menyelenggarakan program. Nah, dosen ini akan bisa mengakses setiap laporan mahasiswa dan juga penilaian dari mentor. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam 1 semester kemudian nanti para dosen pembimbing lapangan ini akan memberikan rekomendasi umum mata kuliah apa yang relevan dengan pembelajaran yang ada di mitra. Sehingga nanti pada akhir program, teman-teman mahasiswa tidak hanya akan mendapatkan nilai dan mendapatkan sertifikat yang bisa dibawa pulang ke kampus, tapi juga akan mendapatkan rekomendasi mata kuliah apa yang nanti akan bisa diterapkan di jurusannya masing-masing. Nah, ini yang kami upayakan. Karena berkaca pada pengalaman di semester lalu, ada 35% mahasiswa yang mengalami kendala dalam hal penyetaraan SKS. Ya, tidak hanya ada yang hanya diterima 8 SKS, ada yang diterima hanya 10 SKS, bahkan ada sekitar 15% itu yang tidak diterima penyetaraannya sama sekali. Dan ini tentunya akan berakibat pada bertambahnya masa studi mahasiswa yang mengikuti program MSIB. Nah, ini yang kami upayakan Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan mahasiswa. Silahkan nanti jika program ini masih ada perlu masukan, masih ada hal-hal yang kurang, kami harapkan teman-teman semuanya, Bapak Ibu memberikan masukan ke kami. Ya, silahkan sampaikan kepada mitranya kalau mahasiswa ya. Silahkan sampaikan kepada PIC Mitra, dan PIC Mitra bisa menghubungi para account eksekutif kami. Dan teman-teman juga bisa langsung menghubungi melalui Talk2, kalau itu terkait dengan platform, dan bisa menghubungi melalui Instagram Magang Merdeka jika ada hal yang terkait dengan penyelenggaraan program. Terakhir dari saya, sebuah pembelajaran itu adalah pengalaman. Einstein berkata, learning experience. Jadi dengan merasakan langsung dunia pekerjaan, dunia profesional yang ada di Bisa AI, semoga teman-teman semuanya dalam 1-2 tahun ke depan akan menjadi profesional muda Indonesia dan siap untuk mengembangkan teknologi digital di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tutus atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan terakhir. Kata sambutan terakhir sekaligus pembukaan kegiatan oleh Bapak Muhammad Oktaviano Pratama selaku Ketua Pelaksana MSIB Bisa AI Academy. Untuk Bapak Oktav, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Tutus Kusuma selaku Ketua MSIB Kemendikbud, Bapak Ibu sekalian, tim Kemendikbud, teman-teman mahasiswa, tim Bisa AI Academy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Kemendikbud Kampus Merdeka yang telah mempercayai Bisa AI Academy sebagai mitra dalam penyelenggaraan magang dan studi independen bersertifikat. Bisa AI Academy di batch yang kedua, Februari-Juli 2022. Program MSIB yang diselenggarakan oleh Bisa AI Academy ini ada 2 program, yaitu yang pertama terkait dengan magang bersertifikat, di mana saat ini ada 83 mahasiswa yang terdaftar dan akan menjalani program magang bersertifikat. Kemudian yang kedua adalah studi independen bersertifikat, di mana ada 300 mahasiswa yang akan belajar terkait dengan bidang yang dipilih atau aktivitasnya masing-masing. Pada program studi independen bersertifikat, yang di mana kami mengusung temanya adalah AI creation, yaitu membangun digital startup berasal dari ide hingga implementasi dan memiliki traction. Harapannya, luaran dari program ini adalah teman-teman mahasiswa bisa mendirikan digital startup
berbasis kecerdasan artifisial dan bidang lainnya seperti teknologi informasi, di mana ada 3 aktivitas yang saat ini kita buka. Yang pertama adalah aktivitas AI hacker, kemudian yang kedua adalah AI hipster, dan yang terakhir adalah AI hustler. Di mana ketiga aktivitas ini ketika berkolaborasi akan menghasilkan suatu digital startup yang nantinya akan bisa didirikan oleh teman-teman mahasiswa. Sebelum teman-teman mahasiswa dapat mendirikan digital startup melalui program AI Creation, maka mahasiswa diharapkan untuk mengikuti pembelajaran terpadu, konsep yang telah disusun oleh tim Bisa AI Academy, di mana pembelajaran terpadu ini tersusun atas 6 pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran terjadwal, yaitu mahasiswa nanti bisa mengikuti berbagai kelas yang dipandu oleh instruktur yang berasal dari praktisi, akademisi, hingga pelaku usaha. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran mandiri, di mana mahasiswa nanti akan bisa mengikuti pembelajaran melalui MOOC-nya Bisa AI Academy dan grup seperti bisa.ai, bisa.design, kemudian bisa Network Academy, dan terakhir adalah Bisa Business Academy. Sehingga nanti mahasiswa bisa secara mandiri untuk mempelajari course secara asinkronus. Kemudian pembelajaran tamu. Pembelajaran tamu ini sebanyak 1 minggu sekali, mahasiswa bisa mengikuti berbagai pembelajaran tamu, di mana kami mengundang berbagai tokoh di bidang teknologi informasi, kecerdasan artifisial, bisnis, dan lain sebagainya. Yang mana dalam 1 minggu kemungkinan ada 2 sampai dengan 3 pembicara setiap minggunya. Kemudian proyek industri, di mana kita melibatkan mahasiswa untuk memiliki portofolio sendiri dalam terkait dengan bidang kecerdasan artifisial dan lain sebagainya. Dan juga sertifikasi kompetensi. Nah, setelah pembelajaran ini diikuti, maka mahasiswa akan bisa siap untuk submit proposal dalam mendirikan digital startup. Jadi inilah kegiatan yang dilakukan nanti selama 1 semester di studi independen bersertifikat. Kemudian untuk magang bersertifikat, mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran yang hampir mirip dengan SIB, namun perbedaannya adalah terletak pada proyek magangnya yang lebih banyak, proyek independennya yang lebih banyak, dan juga lebih masuk ke dalam internalnya dari Bisa AI Academy, di mana kami melibatkan dalam perencanaan dan pengembangan produk baru, yaitu kios Smart Campus, di mana saat ini sudah ada lebih dari 200 MOU dengan perguruan tinggi yang nantinya akan kita dorong untuk menggunakan kios Smart Campus ini. Saat ini sudah ada 3 lokasi yang akan digunakan sebagai hasil karya mahasiswa nanti. Kios ini berisi sistem akademik dan juga sistem lainnya yang dapat membantu perguruan tinggi untuk melayani mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian dalam prosesnya nanti mahasiswa juga akan banyak berdiskusi dengan tim dari Bisa AI Academy dan juga dari partner kita. Saat ini juga mahasiswa sudah mulai berinteraksi dengan tim Bisa AI Academy dan juga partner. Kemudian untuk magang bersertifikat, untuk programnya di sini ada 5 aktivitas yang akan dijalankan, yaitu di bidang data science, di bidang full stack programming, di bidang cyber security, IoT dan FPGA, dan terakhir di bidang design engineering. Kombinasi kelima bidang ini akan menghasilkan suatu sistem yang kita sebut dengan kios Smart Campus. Harapannya di bulan Juli nanti, kios Smart Campus ini dapat dibentuk dan dapat diuji coba pada mitra dari Bisa AI Academy. Kemudian terkait dengan pembelajaran yang dilakukan, terkait dengan total pendaftar saat ini cukup banyak yang mendaftar di MSIB Bisa AI Academy, dan yang diterima adalah 383 peserta untuk keseluruhan magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman tim MSIB, Kemendikbud, dan juga tim Bisa AI Academy yang telah mempersiapkan kegiatan ini dan sebaik-baiknya. Selamat belajar bagi mahasiswa, dan jika ada kendala bisa langsung menghubungi tim Bisa AI Academy. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Oktav. Terima kasih Bapak Oktav atas
Maaf, Cak, ke-mute. Terima kasih Bapak Oktav atas kata sambutannya. Sekarang kita akan memulai countdown pembukaan MSIB Bisa AI Academy. Dengan ini, pembukaan MSIB Bisa AI Academy telah resmi dibuka. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai MSIB sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipaparkan oleh Bapak M. Oktaviano Pratama Eskom Mkom. Untuk Pak Oktav dipersilahkan. Baik, boleh diberikan akses share screen. Rekam aja. Ya, baik. Terima kasih. Sudah terlihat ya screen-nya. Baik, terkait dengan program MSIB Bisa AI Academy yang akan diselenggarakan pada Februari hingga Juli 2022, saat ini ada dua program utama yang akan dijalankan, yaitu magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat. Untuk kegiatan pertama, kita bahas mengenai studi independen bersertifikat. Kegiatan ini kita memiliki topik yaitu membangun digital startup berbasis kecerdasan artifisial dari sisi hacker, hipster, dan juga hustler. Hacker ini artinya seseorang yang cakap di bidang teknologi informasi dan juga kecerdasan artifisial. Dan juga hipster ini yang cakap di bidang desain, produk, UI UX terkait dengan kecerdasan artifisial, dan hustler pada bidang bisnis, finance, manajemen, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan ketiga bidang ini nantinya setelah mempelajari selama beberapa bulan di Bisa AI Academy, nantinya akan membentuk suatu tim yang nantinya akan bisa submit ide untuk membangun digital startup ke dalam AI creation, yaitu ini program Bisa AI Academy untuk mendorong ide menjadi suatu revenue atau traction di dalam digital startup. Selain itu juga kami berkolaborasi dengan pihak lainnya, yaitu menyelenggarakan selain AI creation, yaitu Fab Creation, Fabrication Creation, di mana nanti mahasiswa juga bisa didorong untuk mendirikan digital startup berbasis manufaktur dan lain sebagainya. Kebetulan ini ada juga yang mendorong untuk mendukung terkait penyelenggaraan Fabrication Creation ini. Kemudian, baik, di sini Oke. Selain studi independen bersertifikat, ada juga magang bersertifikat, di mana program ini sendiri tersusun atas pembelajaran terjadwal, pembelajaran mandiri, pembelajaran tamu, proyek magang, dan juga sertifikasi kompetensi. Baik, kemudian mungkin ini agak macet scroll-nya. Untuk pembelajaran terjadwal AI Hacker sendiri, di mana nanti akan mahasiswa mengikuti berbagai course dengan instruktur langsung mengajar, di mana di sini ada beberapa course yang bisa diikuti oleh mahasiswa, seperti misalkan data science, cyber security, machine learning, full stack programming, NLP, matematika dan statistika, image processing, IoT dan FPGA, speech processing dengan deep learning, data mining, visual recognition dengan deep learning. Yang semuanya ini nanti akan diampu oleh akademisi, praktisi, dan juga pelaku usaha. Nantinya mahasiswa akan diberikan rencana pengambilan pembelajaran terjadwal, yang mana nanti di sini akan kita buatkan suatu kartu yang menandakan bahwa mahasiswa mengambil course pembelajaran terjadwal sebagai berikut. Dengan jam dan juga jam pelajaran untuk masing-masing course dan juga jadwal masing-masing. Kemudian untuk AI hipster juga sama, terkait dengan pembelajaran terjadwal, di mana mahasiswa bisa mengambil kelas UI UX, design principle,
desain grafis dan video, UI design, bisnis digital, digital marketing, data science, cloud computing, project management, dan design engineering. Nantinya mahasiswa yang tergabung dalam aktivitas AI Hipster juga akan mendapatkan kartu RPPT, Rencana Pengambilan Pembelajaran Terjadwal, yang mana tersusun atas jam pelajaran yang diambil, kelasnya, dan juga jadwalnya. Kemudian AI Hustler juga sama, bisnis digital, digital marketing, UI UX, keuangan startup, legalitas startup, data science, cloud computing, project management, design engineering. Karena nanti mahasiswa bisa mengambil kelas ini untuk di mana nantinya akan dibagikan juga kartu terkait dengan rencana pengambilan pembelajaran terjadwal. Kemudian untuk pembelajaran terjadwal sendiri, mahasiswa akan bisa mengambil pembelajaran terjadwal, mengikuti kelasnya melalui platform Tampil ID, ya, di mana sebagian besar mahasiswa sudah mencoba platformnya Tampil ID untuk mengikuti kelas terjadwal, dan juga melalui e-learning Bisa AI Academy di alamat e-learning.bisai.id. Kemudian untuk pembelajaran mandiri, mahasiswa diharapkan untuk bisa mengambil beberapa course secara asinkronus, ya, yang ada di platformnya Bisa AI Academy Group, yaitu bisa diambil di Bisa AI Academy, bisa Business Academy, bisa Design Academy, dan bisa Network Academy, seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran mandiri ini akan ada rekomendasi course yang bisa diambil oleh mahasiswa yang akan dibagikan di grup masing-masing aktivitas. Ya, seperti misalkan data science dengan MATLAB, ya, data science dengan R, dan lain sebagainya, ini bisa diambil oleh mahasiswa. Kemudian peserta SIB nantinya akan diharapkan bisa submit idenya dan juga submit proposalnya ke AI Creation, di mana ini AI Creation sebenarnya kita sudah masuk ke batch yang kedua, di mana batch yang pertama kita sudah menghasilkan ada sekitar 3 startup yang akan segera mendirikan legal dari startupnya dan sudah siap untuk komersial dan juga memiliki traction untuk batch yang pertama kemarin. Nah, batch yang kedua diharapkan karena periodenya lebih singkat, diharapkan nanti bisa lebih cepat dalam membangun digital startup-nya, seperti itu. Di mana dalam kegiatan AI Creation ini nanti mahasiswa yang startup-nya terpilih nantinya akan diberikan fasilitas untuk membangun digital startup seperti cloud computing, software service, kemudian mentoring dan coaching tambahan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini batch yang pertama kemarin kita adakan di lokasinya ada di Huawei Huawei Hall di Jakarta. Kemudian untuk program magang bersertifikat, ya, di sini ada 5 aktivitas, yaitu data science, full stack programming, IoT, dan FPGA, cyber security, dan design engineering. Di mana masing-masing aktivitas ini ada beberapa posisi magang, yaitu data scientist, big data analyst. Data scientist fokusnya adalah menyediakan pipeline dari data science pada project atau produk dari Bisa AI Academy. Saat ini kami ada beberapa produk yang nantinya akan digabungkan di dalam kios Smart Campus, sehingga nanti mungkin mahasiswa akan mendapatkan project atau produknya itu tidak langsung kiosnya, tapi misalkan sistem pendukungnya, misalkan seperti Tampil ID, atau misalkan Bisa AI Academy-nya sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian ada posisi Big Data Analyst, yaitu nantinya perbedaannya dengan Data Scientist hanya sebatas tools-nya saja. Tools-nya ini lebih mendukung untuk pemrosesan data yang besar. Kemudian Full Stack Programming akan fokus pada pembuatan aplikasi, back-end, mobile programmer, ya, dan juga web programmer. Kemudian Cyber Security ini akan fokus pada mengamankan resources dari Bisa AI Academy, terutama pada kios Smart Campus. Kemudian IoT dan FPGA, nah di sini mungkin bidangnya cukup baru. FPGA ini salah satu alat atau hardware dengan komputasi yang tinggi yang bisa digunakan untuk komputasi di dalam kios Smart Campus. Kemudian untuk desain kiosnya sendiri itu akan dikerjakan oleh tim magang, yaitu design engineer, mechanical engineer, dan juga material engineer. Tadi kami baru selesai dari lokasi bengkel yang akan digunakan nanti. Lokasinya ada di kawasan industri di Jababeka. Ada perwakilan dari mahasiswa magang yang juga tadi melihat untuk
untuk bengkelnya, labnya, ya, di mana sebenarnya kegiatannya sebagian besar adalah online, namun ada beberapa pertemuan, kemungkinan 1 minggu pertemuan yang nantinya mahasiswa yang dekat dengan lokasi akan membantu mengimplementasikan desain yang sudah dirancang, yaitu kios yang sudah yang nantinya akan dirancang oleh teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk mahasiswa magang sendiri, untuk magang bersertifikat, diharapkan juga selain sebagai staff intern di BISA Academy, nantinya juga akan mengikuti beberapa skema pembelajaran terpadu seperti pembelajaran terjadwal, pembelajaran mandiri, dan tamu, namun dengan jumlah yang lebih sedikit. Jadi fokusnya lebih banyaknya pada proyek magangnya, seperti itu. Kemudian untuk seluruh peserta di BISA Academy nanti akan diberikan sertifikasi kompetensi. Jadi untuk masing-masing bidang, yang mana masing-masing bidang ini akan berbeda. Misalkan data science ini akan didorong untuk mengikuti SKKNI Data Scientist atau Big Data Science. Atau misalkan bisa mengikuti yang International Certification, nanti akan didorong untuk mengikuti Certification Data Science Associate, ya, seperti itu. Kemudian yang Mobile Programmer, IoT juga sama, akan didorong untuk mengikuti sertifikasi pada bidangnya masing-masing. Jadi seluruh mahasiswa, 383 mahasiswa, diharapkan nanti akan mengikuti sertifikasi kompetensi. Kemudian untuk pembelajaran lainnya, ini nanti akan sudah dibagikan kepada peserta, nanti bisa dibaca-baca. Untuk kegiatan lainnya sama, seperti yang kegiatan SIB, yaitu nantinya ada pembelajaran terjadwal, mandiri, tamu, ya, dan proyek magang, seperti itu. Kemudian untuk peserta yang diterima, tadi sudah dijelaskan ada 383 peserta. Baik, terima kasih. Itu sekilas mengenai penjelasan di kegiatan MSIB di BISA Academy. Nanti kita akan buka sesi tanya-jawab untuk 3 peserta MSIB. Silakan. Jika ada pertanyaan, langsung boleh ditanyakan. Baik, silakan yang raise hand, silakan, boleh. Ainur, ya, silakan. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya mau tanya, Pak, terkait pembelajaran mandirinya. Itu pembelajarannya itu kita langsung enroll sendiri di Udemy-nya BISA AI atau bagaimana ya, Pak? Kemudian apakah nanti itu ada silabusnya ya, Pak, ketika kita dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi kayak semacam modulnya seperti itu. Kemudian terkait digital startup, Pak, itu timnya itu minimal ada batas minimalnya nggak ya, Pak? Maksudnya kalau kemarin saya baca di guidebook-nya itu kan minimal nggak ada batas minimalnya, cuman di bagian lampiran itu ada 5 seperti itu, Pak. Atau memang dibebaskan untuk timnya kita bisa memilih sesuai dengan kita seperti itu, Pak. Baik. Dan itu untuk mulainya kapan ya, Pak? Begitu, ya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ainur. Jadi terkait dengan pelaksanaannya untuk pembelajaran. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan boleh dibantu di. Oke. Baik. Terkait dengan pembelajaran mandiri, ya. Jadi bisa diambil melalui 4 platform yang sudah dijelaskan, termasuk satu platform mitra kita. Ada beberapa course di sana, di Udemy tadi disebut juga ya, ada beberapa course kita di sana. Namun utamanya nanti mahasiswa bisa enroll di berbagai course yang ada di BISA AI, bisa desain akademi, dan juga bisa network dan bisa bisnis. Untuk teknisnya, di minggu ini kita masih fokus untuk pembelajaran terjadwal dulu, untuk sosialisasinya. Untuk di pembelajaran tamunya nanti akan, pembelajaran mandirinya nanti akan diberikan dokumen terkait bagaimana cara enrollment-nya dan lain sebagainya.
Nah, sebagian besar di sini course-nya adalah free course, jadi bisa di-enroll ya masing-masing untuk course yang ingin diikuti ya. Misalkan saya ingin mengikuti course Basic Excel, nanti tinggal di-enroll saja di sini. Kemudian jangan lupa untuk registrasi akunnya dan lain sebagainya. Kemudian bagi yang ingin di bidang desain juga kita siapkan beberapa free course ya yang tersedia juga, dan juga ada premium course yang nantinya kodenya enrollment key-nya akan diberikan kepada mahasiswa seperti itu. Jadi nanti semuanya bisa enroll di 4 platform yang sudah dijelaskan dan juga 1 platform mitra dari BISA Academy. Kemudian terkait dengan pembelajaran terjadwalnya, kita sudah siapkan di alamat e-learning.bisai.id. Nanti semua mahasiswa sudah coba ke sini ya. Ini saya lihat sudah di-assign masing-masing mahasiswa, ada beberapa course yang sudah teman-teman ikuti. Di sini ada yang ikut data science, ada yang ikut visual recognition dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kalian bisa ikut berbagai pembelajaran terjadwal ya. Namun nanti kita batasi jumlah pesertanya. Jadi satu course itu tidak melebihi dari 50 mahasiswa. Jadi kalau sudah masuk urutan ke-51, kelasnya itu akan dikunci. Nah, sehingga nanti belum bisa masuk ke kelas tersebut. Nah, namun di 1 minggu pertama ini semua mahasiswa bisa melihat-lihat dulu kelasnya, karena ini pengajar untuk setiap kelasnya itu berbeda-beda ya. Ada yang fokus nanti di bidang finance, ini salah satunya CFO dari BISA Academy, ada Pak Hendro yang mengajar kelas keuangan startup. Kemudian juga ada Pak Wira, komisaris BISA yang mengajar kelas cyber security ya. Dan juga dari praktisi juga banyak ya di luar mitra BISA Academy, dan juga dari akademisi juga ada. Jadi silakan bisa diikuti kelasnya untuk pembelajaran terjadwal dan juga pembelajaran mandiri. Kemudian terkait dengan kegiatan membangun digital startup, sebenarnya nanti akan kita mulai informasinya itu lebih detailnya di bulan Mei nanti. Jadi belum dari sekarang. Kenapa? Teman-teman sekarang fokus untuk mengikuti pembelajarannya dulu. Kita kan ada 6 pembelajaran ya kalau untuk yang SIB. Kalau yang magang ada 5 pembelajaran. Untuk yang SIB sendiri ada pembelajaran terjadwal, pembelajaran mandiri, tamu, proyek industri, sertifikasi kompetensi, dan membangun digital startup. Ada 6. Nah, membangun digital startup-nya nanti bisa diikuti ketika bulan sudah masuk waktunya, yaitu di bulan Mei. Saat ini fokus dulu untuk mengikuti pembelajaran terjadwal, pembelajaran mandiri, pembelajaran tamu, proyek industri, dan nantinya sertifikasi kompetensi di akhir periode. Seperti itu. Jelas ya. Kalau untuk informasinya sendiri, AI Creation, nanti bisa dilihat di halamannya di ai-creation.id. Ya, ini bisa lihat-lihat startup yang kemarin berhasil mendirikan startup ya di batch yang pertama kemarin. Ini silakan bisa dilihat-lihat informasinya. Ini juga bisa menghubungi tim startup yang kemarin tanya-tanya gimana agar bisa tembus di AI Creation gitu dan mendapatkan fasilitas mendirikan digital startup ya, silakan seperti itu. Nanti batch yang keduanya ini akan kita mulai kalau di timeline-nya itu nanti di bulan Mei perkiraan ya, seperti itu. Sudah jelas mungkin? Tadi dari siapa? Ainur ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, 1 pertanyaan terakhir terkait dengan program, ataupun jika masih ada kesulitan, boleh raise hand, silakan. Baik, kalau tidak ada, ada ya. Sebentar, dari Akbar. Oke, silakan. Pak, mau tanya soal proyek independen, itu ada jadwal pengerjaannya nggak? Kalaupun enggak, itu cara tahu kita ngabisin berapa SKS di proyek itu gimana? Terima kasih. Ini Akbar di SIB atau magang? Di SIB. SIB, baik. Kalau untuk proyek industri, ya beberapa dari teman-teman mungkin udah mulai mengikuti ya proyek industrinya. Ada beberapa mentor yang sudah di-assign. Tapi kan sesuai informasi yang sudah diinfokan di pertemuan sebelumnya bahwa di akhir Februari terakhir kita akan lempar terkait dengan proyek industrinya. Jadi setelah Februari tidak ada lagi
list proyek industri yang akan dikerjakan oleh teman-teman SIB seperti itu. Nah, jadi bisa diikuti karena belum semua list proyek kita lempar ya. Mudah-mudahan di dalam minggu ini atau minggu depan sudah kita bisa lempar ke teman-teman ya. Nanti silakan bisa apply di sana ya. Ini semua proyek yang dikerjakan itu bagian dari Bisa AI Academy seperti itu. Jadi untuk konversinya nanti kita ada pertemuan rutin dengan seperti pertemuan yang sebelumnya kita diskusikan ya dengan masing-masing prodi. Itu 1 bulan sekali kita ada pertemuan rutin. Ya, kemarin kan kita sudah dengan prodi ya di bulan lalu kita sudah ada pertemuan dengan prodi dan sudah dijelaskan untuk skema konversinya. Jadi jangan khawatir, semua peserta yang diterima di sini, insya Allah semua prodinya sudah bisa memahami alur kerjanya dan lain sebagainya seperti itu. Karena kita sudah ada pertemuan dengan prodi kan sebelumnya. Kecuali mungkin yang waktu itu prodinya tidak datang, tapi kita absen sebagian besar datang ya, mewakili 383 mahasiswa seperti itu. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari Andini, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya mau tanya terkait dengan sertifikasi. Jadi yang saya lihat itu di Bisa Bisnis itu ada sertifikasi Excel internasional, Pak. Sedangkan di Student Guide itu untuk Alhassler itu sendiri sertifikasinya itu Enterprise dan Digital Marketing. Jadi sebenarnya itu sertifikasi yang untuk kita itu bisa di luar dari Student Guide atau bisa keduanya atau bagaimana, Pak? Ya. Dan ya. Kalau sertifikasi, saya jawab satu-satu dulu ya. Jadi untuk sertifikasi terkait dengan masing-masing program itu kan sudah ada di dalam student guide-nya yang sudah diberikan masing-masing ya. Jadi kalau nggak salah di student guide-nya itu kalau AI Hustler nantinya akan mengikuti kesempatan sertifikasi SKKNI bisnis digital ya nasional. Nah, namun di sana kita belum menuliskan untuk international certification-nya. Tapi nanti di sana bisa kita rekomendasikan karena tidak semua yang ada di Bisa AI Academy itu bisa diikuti sertifikasinya karena mungkin tidak related dengan apa yang diambil. Nah, kita tidak rekomendasikan ikut itu seperti itu. Berarti jadi misalkan Excel misalnya kira-kira ini masuk nih Excel, cuman kalau kira-kira nggak masuk tidak kita rekomendasikan ikut international certification Excel seperti itu. Ya. Sama pembelajaran mandiri itu sebenarnya ada berapa kursi Pak maksimal Pak di Udemy atau di Bisa AI sendiri Pak? Baik, cara menghitungnya seperti ini. Satu mungkin ya terkait dengan konversi itu satu SKS-nya itu kan biasanya 16 jam pelajaran. 1 jam pelajarannya itu durasinya 50 menit. Seperti itu. Nah, itu nanti silakan teman-teman bisa hitung untuk terkait dengan pembelajaran mandirinya. Kalau rekomendasi dari kita, pembelajaran mandirinya setelah didiskusikan dengan tim pedagogi kita adalah yaitu dua SKS kemungkinan ya yang mandirinya. Jadi nggak terlalu banyak yang kita rekomendasikan. Misalnya 2 SKS itu sama dengan 16 dikali dengan 2, 32 jam pelajaran. Masing-masing jam pelajarannya adalah 50 menit, berarti 50 dikali dengan 32. Nah, itu bisa dihitung durasinya seperti itu. Karena total keseluruhan kegiatan yang harus diikuti di sini adalah 900 jam totalnya. Ya, jadi perlu diingat totalnya adalah 900 jam seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin? Ini masih banyak ya. Ini satu lagi ya, mungkin ya terakhir dari Teguh. Ya, silakan. Baik, Pak. Izin bertanya. Saya di sini ada 3 pertanyaan. Jadi yang pertama, kalau misalkan di e-learning belum di-enrollkan course yang diambil, bagaimana ya Pak? Jadi kan di RPPT saya ada dua course, tapi yang di e-learning-nya itu baru 1. Terus yang pertanyaan kedua, maaf kalau boleh Kak. Mungkin satu-satu dulu ya, yang tadi dulu. Ya. Saya jawab dulu ya. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan yang di e-learning, kalau belum di-enrollkan, karena kita masih masa assignment, masing-masing ada 383 mahasiswa yang harus di-assign satu persatu. Jadi mungkin bagi yang belum di-assign ke course-nya, karena sebelumnya kan pengambilan course-nya mungkin ada perubahan ya dari mahasiswanya. Nah, itu harap menunggu yang merubah pilihan. Jadi kita prioritaskan yang pertama
memilih gitu kan, kita udah ada 2 kali kesempatan perubahan. Nah, nanti kita berikan waktu kembali ya setelah mahasiswa mengikuti semua course yang di minggu ini kan sudah dibagikan ya jadwal pembelajaran terjadwal ya masing-masing course ya, sehingga nanti kalian bisa coba lihat-lihat dulu course terjadwalnya itu, oh ini menarik nih pembelajarannya, oke saya akan ikut ini. Oh ini menarik pembelajarannya tapi sulit misalkan di sini bukan bidang saya. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan untuk tidak mengambil course tersebut. Contohnya seperti itu. Terjawab kira-kira? Ya, baik Pak. Yang kedua ini, maaf Pak kalau boleh minta presentasi yang tadi dipresentasikan Pak untuk dibaca mandiri tadi. Ya. Boleh. Nanti akan dibagikan ya setelah ini di grup masing-masing. Ya, terima kasih. Terus yang pertanyaan terakhir, kalau misalkan RPPT-nya itu kan saya masih revisi, jadi kan yang di RPPT itu cuma 2. Lah ini saya ambil visual recognition dan desain UI gitu. Jadi apakah saya boleh tetap ikut saja walaupun masih revisi? Itu maksudnya saya tetap ikut visual recognition dan desain UI gitu Pak. Oke, ya baik. Sebentar ya saya cek dulu di WhatsApp-nya. Jadi kalau untuk jadwal sendiri itu kan sudah dibagikan ke kelas masing-masing ya. Sebentar saya cek dulu. Jadi di kelas masing-masing itu sudah terima jadwal terkait dengan pembelajaran. Coba ya saya share screen dulu. Sebentar. Sudah terlihat ya. Jadi terkait dengan Nah, ini masing-masing sudah dibagikan ya untuk ID room dan password dari masing-masing course ya. Jadi silakan nanti kalian bisa coba enroll dulu ya untuk masing-masing room dan passwordnya. Ini kan sudah dibagikan ya. Ini selama 1 minggu ini terbuka ya. Nanti setelah itu akan kita ganti ID room dan password untuk masing-masing kelas ya yang sudah kita berikan seperti itu. Nah, nanti silakan bisa ikut dulu beberapa kelas yang terbuka di sini, ada kelas data science, full stack, NLP dan lain sebagainya. Nanti silakan bisa ikuti dulu. Nah, nanti di RPPT update-nya itu di minggu depan ya. Nanti akan disiapkan karena cukup banyak lotnya, kita bertahap untuk menyelesaikan dokumen terkait dengan pengambilan pembelajaran terjadwal seperti itu. Ke sini. Oke. Jadi karena course yang tadi Mas Teguh ambil itu kan visual recognition sama desain UI itu sebenarnya baru kita buka ya course-nya. Sehingga belum semuanya bisa kita enrollkan seperti itu. Oh iya. Baru dibuka course-nya karena kita melihat ada request dari mahasiswa, Pak bukakan course-nya visual recognition. Oke, kita bukakan, tapi kan baru dibuka 2 hari lalu sehingga menunggu jadwal untuk di-enrollkan seperti itu. Oh iya, berarti minggu depan ini beda lagi ya. Maksudnya kalau minggu depan saya sudah bisa ikut yang tadi baru dibuka ya, Pak? Ya, betul. Tapi tergantung mendaftarnya kapan karena kuota setiap kelasnya kan 50 maksimal, 50 peserta. Seperti itu. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini karena masih ada 1 pertanyaan. Ini terakhir ya, benar-benar terakhir. Silakan Mas Akbar. Ya. Ya, silakan Mas Akbar. Raise hand tadi. Oke, tidak ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan terkait dengan masih ada ya. Ya, terakhir mungkin Ainur, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi saya mau tanya terkait logbook Pak. Nah itu kemarin kan sempat disampaikan jika logbooknya itu ada formatnya ya Pak ya. Nah itu nanti apakah akan dikirimkan juga seperti itu Pak? Terima kasih. Oh iya Pak, ketinggalan pertanyaannya. Jadi kan kita pembelajarannya ada yang hari Sabtu ya Pak ya, di pembelajaran terjadwal. Tapi di Kampus Merdeka itu jadwalnya cuma Senin sampai dengan Jumat, begitu Pak, di logbooknya. Begitu. Baik. Ya, nanti untuk jadwal akan kita update kembali ya, karena ini kita masih susun matriksnya juga ya, menyesuaikan dengan lot masing-masing mahasiswa.
Seperti nanti akan diinfokan kembali untuk jadwal. Karena kan di minggu ini kita masih semuanya course-nya itu masih kita buka semua untuk teman-teman tahu dulu. Course-nya membahas tentang X misalkan ya. Jadi RPS-nya itu bisa teman-teman lihat terlebih dahulu. Nanti setelah cocok dengan course-nya, nanti akan diberikan RPPT final yang nantinya itu akan menjadi acuan semua peserta mahasiswa untuk nantinya mungkin konversi dan lain sebagainya seperti itu. Baik, jelas. Baik, ya. Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, mungkin tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih semua sudah antusias bertanya terkait dengan program MSIB ya. Sekali lagi selamat belajar untuk semua. Jadi secara resmi sudah dimulai sejak hari ini ya, karena sebelum tanggal 5 pun banyak mahasiswa yang sudah WA saya, kapan Pak dimulainya? Saya udah nggak sabar nih ya. Sekarang sudah mulai nih. Saatnya teman-teman untuk belajar. Selamat belajar bagi teman-teman MSIB, baik yang magang maupun SIB. Jika ada kendala, jangan ragu untuk menghubungi admin kelas dari masing-masing program ya. Dan juga koordinator masing-masing program ada Mas Ibrahim. Mas Ibrahim ada dari koordinator SIB Bisa AI Academy. Dan juga ada Mas Rizky, koordinator magang Bisa AI Academy. Nah, jika ada pertanyaan atau administrasi yang belum selesai, silakan lengkapi ke Mas Ibrahim untuk SIB dan Mas Rizky untuk magang. Kemudian untuk admin kelasnya di sini tim Bisa AI Academy ada cukup banyak ya, nanti dikenalkan di grup aja. Kalau di sini nggak selesai nanti ya, perkenalannya. Kemudian juga ada tim pengajar di sini, mungkin boleh saya mention satu persatu ya, mungkin ada yang hadir di sini. Pak Ahmad ada, Pak Ahmad Suryadi, tim pengajar dan mentor ya yang hadir di sini, Pak Ahmad. Ya, oke, Pak Ahmad ini adalah direktur dari risetnya Bisa AI ya. Oke, kemudian ada juga Mas Rusnanda dan Mas Rusnandi ya. Oke, ada ya di sini. Kemudian Pak Hendro ini direktur keuangannya dari tim Bisa AI Academy. Kemudian Pak Dian, ya ini juga dari LSP Dapa ya, Pak Dian ada. Kemudian Bu Erli hadir. Nah, nanti mahasiswa ketemu beliau-beliau di kegiatan pembelajaran terjadwal ya nanti, dan juga mentoringnya oleh beberapa pengajar juga nanti. Kemudian ada Mas Rehan, ya ini back-end manager di Bisa AI Academy. Mas Rehan ada. Kemudian ada Mas Bintang infra manager Bisa AI Academy. Kemudian ini saya lihat dari course yang ada di sini. Kemudian Pak Wira komisarisnya Bisa AI Academy. Oke, kemudian Pamela COO ya dari Bisa AI Academy dan lainnya. Nanti ketemu ya di sesi pembelajaran ini, tidak bisa saya mention satu-satu, ada banyak sekali pengajar dan juga mentor. Total ada sekitar 50 pengajar dan mentor yang nantinya akan membantu teman-teman dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi cukup banyak, mentornya 50. Jangan ragu untuk bertanya ya ke mentor, ke pengajar ya, ke tim Bisa AI Academy. Kita nanti akan bantu teman-teman untuk belajar pada posisinya masing-masing. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk antusias teman-teman. Terima kasih juga untuk Pak Oktav. Setelah kita mendengarkan pemaparan, teman-teman dipersilakan untuk menyalakan kameranya karena sekarang kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Semuanya stay on cam. Baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman.
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas antusiasme dari teman-teman. Kini kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga kegiatan pembukaan MSIP pada malam ini dapat menjawab dan menjelaskan program MSIP yang akan kita jalani ke depannya. Semoga banyak ilmu yang bermanfaat yang dapat diambil. Tetap semangat ya teman-teman. Sebelum acara berakhir, kita ada pantun nih. Waduh, pantun apa itu, Kak? Cakep. Tamasya bersama Bunda. Terima kasih telah hadir hari ini. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz.